Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Bruno Fernandes, kapten dari Manchester United. Gua sering katakan kalau Bruno Fernandes merupakan elemen penting di pertandingan. Musim lalu kontribusinya luar biasa, musim-musim sebelumnya pun juga demikian. Dan bagaimana kontribusi Bruno Fernandes ini langsung terasa ketika dia datang dari Sporting di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, di mana pada saat itu memang Manchester United membutuhkan peran pemain yang kreatif, pemain yang memiliki teknik bagus, pemain yang bisa beroperasi juga secara mumpuni di role nomor 10. Namun beberapa pertandingan belakangan ini Bruno Fernandes kurang konsisten ya, tidak seperti biasanya. Ada beberapa pertandingan dia tampil bagus, tapi banyak pertandingan juga dia seperti tidak bermain seperti sebelumnya. Dan Paul Scholes di salah satu wawancara ya, yang menurut gue memberikan analisa yang menarik juga ini, memberikan pemikirannya dia ya, apa yang terjadi dengan seorang Bruno Fernandes. Langsung saja akan gue artikan. Lihat Bruno, dia ada di mana-mana, dia kacau. Dia ada di mana-mana, dia bermain di mana-mana. Sebenarnya dia tidak seperti itu, dan dia kehilangan posisinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Tapi dia juga, ya salah satunya juga, dia McTominay juga ada di mana-mana. Ketika bermain di Newcastle, permain yang sangat sulit, harus bermain secara disiplin. Dia ada pemain muda, Kobbie Mainoo, yang tampil oke. Tapi dia butuh bantuan Kobbie Mainoo. Ya, dan tidak bisa pemain itu tidak tampil secara disiplin. Tapi harus tampil disiplin, itu penting. Lalu ada tambahan dari Les Ferdinand di sini ya, memberikan komentar. Ya, intinya harus membantu Kobbie Mainoo, dan banyak sekali kekacauan terjadi di lapangan tengah. Lalu ditambahkan juga kalau oleh Paul Scholes ini ya setuju dengan Les Ferdinand, tapi sekali-sekali ya dalam lapangan sepak bola bisa jadi Anda ini lari terlalu banyak, Anda bisa terlalu banyak melakukan aksi, tapi dia ini membuat kacau ya penampilan di lapangan. Saya tidak tahu sebenarnya posisi dia tuh sebenarnya ada di mana. Harusnya Anda tetap berada di posisi tersebut. Jangan pergi ke kiri, ke kanan, dan tidak ada pola permainan. Dan Anda lihat Newcastle, semua pemain tahu posisinya di mana-mana. Jelas. Apakah ini pelatih, apakah ini disiplin dari Manchester United? Tapi ketika Anda tahu di mana orang-orang itu berada di atas lapangan, Anda harus ya mengerti ya. Saya tahu pada saat saya bermain, saya tahu siapa yang ada di samping saya. Saya tidak harus melihat karena saya tahu, tapi tim ini sangat tidak terstruktur ya, dan tidak menyatu. Apakah ini karena disiplin? Tapi ini terlalu sering terjadi. Apakah manajer suka melalui hal seperti ini? Ya, pastinya manajer harusnya tidak suka dengan penampilan malam ini ya. Tapi harus memberikan usaha, kerja keras. Ya, lalu memberikan situasi juga tentang Livramento ya. Situasi dengan Livramento, terlalu banyak dia bisa masuk. Ya. Tapi ya ada hal komunikasi juga yang kurang di atas lapangan. Ya, Garnacho pun juga dikritik oleh Paul Scholes ya. Itu tadi bagaimana Paul Scholes memberikan kritik menurut gue ya, terutama terkait dengan Bruno Fernandes. Ya, gue sepakat Bruno Fernandes tampil tidak maksimal. Sebenarnya Bruno ini menurut gue salah satu pemain yang seperti gue sering katakan ya, bagaimana Bruno bersama dengan Casemiro ini merupakan motor permainan dari Manchester United. Dan kalau gue lihat average position, bagaimana Bruno Fernandes bermain ketika dari heat maps ini ya, ketika menghadapi Newcastle, ya dia terlihat terlalu berserakan sih.
dan lebih banyak di sisi kanan, tengah, kiri, ada di mana-mana. Ketika Manchester United menghadapi Galatasaray, Bruno Fernandes nampak lebih terstruktur, dalam tanda kutip, berada di lapangan tengah. Ketika Manchester United menang menghadapi Everton, Bruno Fernandes, lihat itu, terlihat jelas ya posisinya ada di daerah sebelah kiri dengan tingkat ketebalan yang sangat terang sekali di situ. Lalu ketika Manchester United menghadapi Copenhagen, Bruno Fernandes juga terlihat jelas lebih bermain di sisi kanan. Dari situ ya gue sepakat. Ketika menghadapi Newcastle, Bruno Fernandes terlalu berserakan di mana-mana. Tapi di sisi lain gue juga melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin karena memang ada situasi di mana banyak lubang yang terjadi, utamanya di lini tengah. Gua melihat peran dari Kobbie Mainoo contohnya. Ketika menghadapi Everton, Kobbie Mainoo diposisikan lebih untuk menjemput bola ya, dengan berada di tengah, bisa dilihat itu ya, di depan back four, 4 pemain bertahan. Tapi ketika Manchester United menghadapi Newcastle United, lihat, posisi Kobbie Mainoo berbeda. Justru dia lebih terang di sisi kanan sebelah depan. Ini kan menurut gue hal yang berbeda lagi gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada instruksi dari pelatih? Atau seperti yang dikatakan oleh Paul Scholes, kedisiplinan. Kedisiplinan dalam arti begini, kedisiplinan secara kolektif. Karena ketika ada beberapa pemain yang dia disiplin, tapi ada beberapa pemain lainnya tidak disiplin, ini akan mempengaruhi. Sepak bola ini adalah permainan tim. Maksud gue begini, ketika pemain tengah tidak bisa menutup posisi lawan dengan bagus, maka dia butuh bala bantuan. Bruno Fernandes harus membantu. Kobbie Mainoo, ketika dia tidak bisa mendapatkan support yang baik di posisi dia di depan back four, ya dia juga harus membutuhkan solusi lain. Dia harus mencari langkah-langkah lain supaya bola ini tetap bisa mengalir. Dia harus menempatkan posisi di tempat yang berbeda lagi. Dan ini bisa jadi menimbulkan kekacauan. Gua secara pribadi ya melihat bahwa sebenarnya Manchester United ini pernah beberapa periode, beberapa pertandingan bahkan ya di musim ini tampil luar biasa walaupun tidak konsisten atau belum konsisten. Sehingga apakah ini instruksi? Gue secara ringan amatiran tidak yakin seperti itu. Gue lebih berpikir ini soal disiplin. Kenapa disiplinnya bisa kendor? Apakah karakter atau memang situasi fisik? Karena ini juga saling berkaitan. Ketika dituntut untuk bermain disiplin, tapi karakter tidak ada, ya ogah-ogahan penampilannya. Ketika dituntut untuk bermain disiplin, tapi fisiknya tidak menunjang, ya ini juga pasti akan mengalami kesulitan. Pertandingan menghadapi Newcastle ini merupakan pertandingan yang ketiga dalam 1 pekan. Artinya dalam jangka waktu berapa hari? 6 hari ya. Manchester United harus menjalani 3 partai tandang secara berurutan di Everton, lalu terbang jauh ke Istanbul, lalu kembali lagi ke St. James Park. Situasi yang sulit, ditambah lagi bagaimana kedalaman skuad dari Manchester United yang juga dangkal menurut gue, dan ini menyulitkan untuk melakukan rotasi. Bisa dilihat tidak begitu banyak ya pemain yang dirubah oleh Erik ten Hag. Memang ada beberapa perubahan tapi tidak maksimal menurut gue. Dan pemain yang memang diandalkan untuk melakukan perubahan ya, dalam arti dalam hal ini adalah Marcus Rashford karena dia tidak ikut ke Istanbul ya kan, tapi ternyata dia juga tampil di bawah form. Ada permasalahan, salah satunya apa? Disiplin itu tadi. Jadi menurut gua situasi kekacauan di lini tengah, ya Bruno Fernandes ada kesalahan di sana ya, ada dia tidak bermain seperti biasanya. Kobbie Mainoo pun juga demikian, Scott McTominay iya, tapi gue juga menyoroti bagaimana secara kolektif Manchester United tampil di bawah standar. Itu sih, tapi secara keseluruhan ya gue sepakat ya dengan Paul Scholes, kedisiplinan itu tidak terjadi di atas lapangan dan ini merupakan peran penting. Paul Scholes juga mengatakan seharusnya posisi itu, kalau yang gue artikan ya, statis tidak cukup banyak berubah sehingga bagaimana kesepahaman
pemahaman ya, pengertian antara satu pemain yang lainnya ini bisa terjadi di atas lapangan. Walaupun gue juga harus melihat fakta lain yang mungkin Paul Scholes tidak menyebutkan, yaitu adalah situasi banyaknya pemain absen musim ini di awal-awal musim terutama, sehingga Erik ten Hag tidak bisa menerapkan pemain dengan dengan starting 11 yang sama terus. Tentu saja akan sangat enak kalau pelatih itu bisa menerapkan sistem starting 11 yang sama setiap pekannya. Karena kenapa? Ini akan mempermudah ya kan pengertian satu yang lainnya. Adaptasi terutama juga untuk pemain-pemain yang baru. Kita tahu bagaimana Andre Onana di awal-awal musim mengalami kesulitan dalam distribusi bola karena memang 4 pemain yang berada di depannya selalu berganti-ganti, dan ini memberikan efek. Pemain tengah pun juga demikian. Biasanya sama siapa Scott McTominay bermain, biasanya sama siapa Bruno Fernandes bermain, biasanya sama siapa Kobbie Mainoo. Ini kan ketika preseason contohnya, ini kan juga memberikan pengaruh. Bagaimana Kobbie Mainoo juga yang absen cukup lama setelah preseason, ya kan, baru main lagi. Jadi kompleks menurut gue. Dan ini harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.